Siang ini satu pengungkapan yang sempat ramai viral di media sosial, adanya perampokan dengan modus kempes ban, ya, di mana korbannya adalah nasabah yang baru saja mengambil uang di bank yang terjadi di daerah Penjaringan di Pantai Indah Kapuk depan KFC, ya kalau nggak salah KFC PIK sana, di parkiran sekitar tanggal 10 November yang lalu. Ada beberapa teman-teman yang menanyakan ke saya, ya, pada saat itu bahwa memang betul di depan KFC itu ada sebuah mobil yang pada saat itu sedang diparkir karena kondisi ban kempes, ya, kondisi ban kempes. Kemudian ada pelaku yang mengambil tas dari milik korban sendiri yang berisi sejumlah 400 juta rupiah uang tunai yang baru saja diambil di bank. Jadi modus ini memang modus yang sering terjadi. Sudah beberapa kali juga edukasi sudah kami sampaikan kepada masyarakat bagaimana cara mengamankan siapa yang patut dicurigai, karena memang pelakunya ini biasanya mereka berkomplot, ya. Ada yang memang yang mengawasi di dalam bank sendiri, melihat apakah mana nasabah yang baru saja mengambil uang. Kemudian biasanya mereka mengontak temannya yang menunggu di luar. Apabila ada nasabah yang baru mengambil uang yang cukup banyak, kemudian disampaikan ciri-ciri yang baru mengambil uang. Nanti di luar sudah ada lagi yang menyiap, yang sudah menampung di sana untuk mengikuti si korban ini atau sasarannya ini. Dan biasanya yang dia lakukan adalah ada yang juga melalui kempes ban, ada yang memang berpura-pura nanti menyampaikan, maaf Pak, Bapak punya ban kempes, berhenti pada saat turun, ada yang dari samping mengambil barang. Ini modus-modus yang dilakukan. Nah, pelaku ini sama, 6 orang pelakunya, modusnya sama. Pengawas kemudian sampai di depan menyampaikan ke rekannya 2 orang di sana, ya, dan inilah yang kemudian ada 2 lagi yang menunggu sebagai eksekutor, ya, ada eksekutornya. Jadi dua kendaraan roda 2 di luar, 2 orang di dalam, jadi total semua ada 6 pelaku yang sudah kita amankan. Yang sudah kita amankan 6 pelaku ini, 4 yang sudah kita lakukan penahanan di Polda Metro Jaya. Yang 2 ini masih juga dilakukan penahanan di Lampung, di Polda Lampung, karena kejadian tanggal 10 November kemarin di Polda Metro Jaya. Sebelumnya pelaku ke-6-6-nya juga melakukan aksi yang sama, ya, aksi yang sama sekitar tanggal 1, ya, tanggal 1 kemarin di Kota Bumi Lampung, sehingga 2 pelaku diamankan di sana. Tetapi 4 pelaku yang ini kita amankan di sini. Nanti akan kami berkoordinasi dengan Polda Lampung. Pelapornya, korbannya adalah saudara AM, ya. Ini uang tunai yang berhasil digasak oleh para pelaku ini sejumlah 400 juta milik PT Bangun Laksana Persada. Ini adalah uang gaji pegawainya. Tersangka yang sudah kita amankan yang pertama adalah saudara VA. Ini adalah residivis, kasusnya yang sama. Residivis di Cirebon, pernah ditahan di tahun 2018 dengan vonis 1 tahun penjara. Ini orang Lubuk Linggau kelahirannya, di daerah Sumatera Selatan. Dia ini yang jadi joki dan juga sebagai eksekutor yang mengambil uang korban di mobil pada saat korban itu memarkirkan di KFC karena kempes, ya. Nanti akan saya ceritakan bagaimana kronologis kejadian dan modusnya seperti apa. Yang kedua adalah saudara NJS. NJS ini adalah residivis Lapas Cibinong di tahun 2017, juga sama vonis 1 tahun, kasus yang sama, ya, juga pencurian nasabah bank. Dia adalah eksekutor juga, dialah yang ini yang menaruh sandal, ya. Jadi nanti akan dijelaskan bagaimana oleh Pak Direktur Pak Tubagus nanti. Yang ketiga adalah saudara RA. Ini perannya adalah dia adalah pengawas, ya, pengawas yang menyampaikan kepada rekannya yang satu lagi di luar pada saat
korban sudah diidentifikasi, kemudian nanti ada berjenjang, ada pengawas, dan kemudian ada yang sebagai eksekutornya. Yang keempat adalah saudara N, ini juga sama sebagai joki dan pengawas. Sementara ada 2 yang sudah diamankan di Polda Lampung, yaitu saudara A, ini yang memantau calon korban yang masuk ke dalam bank, kemudian saudara AR ini juga sama. Jadi ada 2 orang, saudara A dan saudara AR yang sekarang ditahan di Polda Lampung, ini tugasnya yang masuk ke dalam bank, mencari sasaran mana ada korban yang mengambil uang yang cukup besar, nah nanti baru disampaikan ke temannya di luar, ya. Jadi 4 ini sudah kita proses. Yang 2 masih di Polda Lampung dengan barang bukti kendaraan yang dia gunakan, termasuk juga ada beberapa sisa uang yang sudah dia yang masih tertinggal kepada yang bersangkutan. Kemudian juga ada beberapa uang yang dia belanjakan membeli kendaraan, ya, dan juga lain sebagainya, karena memang peruntukannya mereka ini setelah kita dalami untuk keperluan sehari-hari, ya. Ini pembuka dari saya, teman-teman semuanya. Nanti akan dijelaskan bagaimana modusnya mereka, kemudian bagaimana teknik mereka melakukan kejahatan pencurian yang kami persangkakan di sini di pasal 365 dan atau pasal 363 dengan ancaman sekitar 9 tahun penjara. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.